Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, rekan-rekan guru yang saya hormati, jumpa lagi dengan Gus Lugen Sunarto dalam Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya akan menyampaikan literasi kelima, yaitu analisis kesalahan berbahasa. Tentang kesalahan berbahasa guru bahasa Indonesia. Saudaraku, mengapa ini saya sampaikan? Karena selama ini meskipun kita sebagai guru bahasa Indonesia atau kita sebagai guru apapun, yang jelas penggunaan bahasa Indonesia kita masih kurang sempurna. Oleh karena itu saya mencoba untuk menganalisis secara sederhana. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Baik saudaraku, perlu diketahui, kita diingatkan kembali, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter, yaitu faktor penentu berkomunikasi dan kaidah kebahasaan. Berarti penggunaan bahasa Indonesia yang berada di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang benar. Dan berada di luar kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini akan kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Sementara penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor-faktor penentu komunikasi berbahasa Indonesia. Karena itu, maka kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tulisan atau tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Ini menurut Bapak Tarigan tahun 1997. Baik saudaraku, akan saya analisis satu persatu. Nomor 1, kesalahan berbahasa dalam bidang afiksasi. Nah, di sini ada saya berikan contoh kalimat. Di sini kita harus mentaati peraturan sekolah. Jangan sesuka hati kalian keluar masuk kelas. Nah, di sini yang kalimat ini jelas mengalami kesalahan. Seharusnya kata di sini itu ditulis terpisah. Kemudian mentaati seharusnya menaati. Jadi kalimat tersebut menjadi di sini kita harus menaati peraturan sekolah. Jangan sesuka hati kalian keluar masuk kelas. Oke. Kesalahan yang kedua, kesalahan berbahasa dalam bidang reduplikasi. Contoh, coba sapu dulu kelasnya, baru ibu bisa masuk. Kursi-kursinya diangkat dulu. Nah, di sana ada kesalahan. Seharusnya coba sapu dulu kelas, baru ibu bisa masuk. Di sana tidak perlu hadir partikelnya. Jadi, kursinya diangkat dulu. Di sana ada kursi-kursinya, cukup kursinya gitu aja. Jadi seharusnya coba sapu dulu kelas, baru ibu bisa masuk, kursinya diangkat dulu. Oke. Yang kedua, padahal berulang kali ibu kasih tahu kemarin bahwa tugasnya dikumpulkan sekarang. Ini tidak benar, ini terjadi kesalahan pada kata ini. Padahal berkali-kali, nah ini ada kata berkali-kali dan berulang kali dijadikan satu, maka menjadi tidak benar. Seharusnya adalah padahal berkali-kali ibu kasih tahu kemarin bahwa tugasnya dikumpulkan sekarang. Saudaraku, penggunaan kata kasih ini pun tidak benar. Jadi sesungguhnya masih perlu dibenarkan lagi, yaitu padahal berkali-kali ibu
beritahu kemarin. Nah, itu bahwa tugasnya dikumpulkan sekarang. Contoh yang ketiga, tidak boleh saling mengejek anak. Seharusnya tidak boleh saling mengejek anak. Atau tidak boleh mengejek anak. Salingnya dihilang. Oke. Yang ketiga, saudaraku, kesalahan berbahasa dalam bidang pemajemukan. Nih. A. Buku dicampur-campur kayak serbuk saja. Serbuk aja ya. Tanganmu itu kenapa kotor sekali? Cuci tangannya sana. Oke. Nah, seharusnya buku dicampur-campur seperti serbuk aja. Lah ini seharusnya masih perlu diubah lagi saja, bukan aja ya. Oke. Tanganmu itu mengapa kotor sekali? Cuci tangan sana. Nah, jadi di sana seharusnya kata aja juga diubah menjadi saja. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Ini menjadi pelanggaran atau kesalahan. Seharusnya ibu cukupkan sampai di sini. Tulisannya terpisah. Terima kasih, tulisannya terpisah untuk waktunya. Jadi itu seharusnya ini. Oke. Bisa dilihat pada kamera ini ya. Saudaraku, kesalahan yang keempat. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa. Tunggu selesai jamnya ibu dulu. Kamu ini orangnya gak sabaran. Seharusnya tunggu selesai jam ibu dulu. Kamu ini orangnya tidak sabar. Seharusnya begitu. Kemudian contoh lagi. Belajar sudah. Nanti ibu kasih tahu. Nah, seharusnya sudah belajar, nanti ibu beritahu. Oke, ini. Contoh berikutnya, C. Di waktu ibu sudah menjelaskan tentang lowongan pekerjaan ya. Nah, di waktu itu ibu sudah menjelaskan tentang lowongan pekerjaan ya. Nah, seharusnya pada waktu itu ibu sudah menjelaskan tentang lowongan pekerjaan ya. Nah, itu sudah ini pembetulannya. Kesalahan yang kelima. Kesalahan berbahasa dalam bidang klausa. Minggu depan ibu gak bisa masuk dikarenakan, ada kata gak dan dikarenakan yang saya merah. Ibu ke Sumbawa karena ada kegiatan di sana. Di sana saya beri merah. Tapi ibu akan kasih tugas. Dan hari itu juga dikumpulkan di ketua kelasnya ya. Yang saya beri merah itu adalah tidak baku. Sehingga terjadi kesalahan dalam berbahasa. Seharusnya kalimat itu diubah menjadi minggu depan ibu tidak bisa masuk. Ibu pergi ke Sumbawa karena ada kegiatan di sana. Tetapi ibu akan memberi tugas dan hari itu juga dikumpulkan pada ketua kelasnya. Itu kesalahan yang keenam, saudaraku. Kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat. A. Yang membawa HP harap matikan biar tidak mengganggu teman yang lain. Ini, apa yang dimatikan? Nah, tentunya HP-nya lah begitu. Maka supaya lebih jelas harus diubah. Yang membawa HP silakan dimatikan agar tidak mengganggu teman lainnya. B. Dimainkan kayak gimana dia kalau wayang kulit, cara memainkannya, siapa yang menggerakkannya. Itu terjadi kesalahan. Nah, gimana itu salah. Dimainkan seperti bagaimana kalau wayang kulit. Cara memainkannya, siapa yang menggerakkannya. Nah, itu. Jadi di sana kata gimana sebuah kesalahan. Dan contoh yang terakhir terkait dengan kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat. Dari bagian mana sampai mana? Nah,
tadi ada yang mengatakan bahwa bagian tahapannya itu dari paragraf 9 sampai paragraf 11 katanya. Nah, maka ini perbaikannya dari bagian mana dan sampai mana. Ini perlu dihadirkan kata dan sehingga jelas. Tadi ada yang mengatakan bahwa bagian tahapannya itu dari paragraf 9 sampai paragraf 11 katanya. Jadi pada contoh C kurang adanya dan di sana. Demikian saudaraku sedikit tentang analisis kesalahan berbahasa bagi bahasa guru bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.